Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, we will come back to English classroom. Did you still remember what is the material last week? Yeah, we have to learn about our uniform and demonstrative pronouns. Anak soleh dan soleha, kita hari ini belajar bahasa Inggris lagi ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang macam-macam seragam, seperti kemeja, rok, topi, dasi, sepatu, dan yang lainnya. Dan juga kita mempelajari tentang demonstrative pronouns atau kata tunjuk, seperti what is that? That is a hat. What is this? This is a skirt. What are these? These are uniform. What are those? Those are shoes. Okay, and now we are talking about the next material. Okay, please open your book in page 41. We have to learn an article. A, an, and the. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang grammar selanjutnya yang ada di buku paket kalian halaman 41 tentang penggunaan artikel a, an, dan the. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Artikel a, an, the maksudnya adalah sebuah artikel yang digunakan untuk mengawali sebuah kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Maksudnya, contohnya ya, a book, a shirt, a candy. Nah, kita sering kan membaca teks yang berhubungan dengan artikel a, an, dan the. Oke, dan hari ini kita akan mempelajari itu. Yuk, kita simak ulasannya. Using artikel a, an, and the, ya, pada bahasa Inggris kita perlu mengingatnya dan perlu memahami cara penggunaannya yang benar. Pertama, the first, using a. Penggunaan artikel a. A is used in front of singular countable noun, which are not specific. Oke, maksudnya adalah artikel a digunakan di awal kata benda yang berjumlahnya hanya satu dan bisa dihitung. Maksudnya gini, kata benda itu kan ada dua macam. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Contohnya yang bisa dihitung, eraser, books, pen, pensil. Dan yang tidak bisa dihitung, water, floor, and then sand, milk, coffee, and like this. Nah, untuk penggunaan artikel a digunakan pada awal kata benda yang bisa dihitung. Contoh, a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, a table. Oke, tadi adalah contoh penggunaan artikel a dalam kata benda yang dapat dihitung. Namun diperhatikan penggunaan e ini hanya untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan. Contohnya a cat. Nah, cat itu kan awalannya huruf C. Jadi kita pakainya e. Nah, bagaimana dengan penggunaan kata benda jika awal dari kata bendanya itu huruf vokal? Yuk simak penjelasan berikutnya. Using an. Nah, artikel an kita gunakan. An is used in front of singular countable nouns which are not specific. And if the noun start with a vowel sound.
Nah, penggunaan artikel an digunakan pada awal kata benda yang jumlahnya hanya satu dan bisa dihitung. Hanya catatannya berbeda dari an digunakan ketika kata benda berawalan huruf vokal. Anak soleh dan soleha tahu apa itu huruf vokal? Ya, A, I, U, E, O. Kata benda yang diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Jika jumlahnya hanya satu, kita menggunakan artikel an. Example, unable, an egg, an ant, an orange, an hour, an aunt, an old man, and an uncle. Nah, contoh tadi, unable berarti sebuah apel. Karena apelnya hanya satu, kita menggunakan artikelnya an. Kenapa? Karena diawali kata bendanya adalah huruf A, yakni huruf vokal. Oke, sampai sini anak soleh paham? Next, penjelasan artikel selanjutnya adalah penggunaan the. We use the in front of all nouns. It doesn't matter whether the nouns are singular, plural, countable, or uncountable to describe someone or something specific or unique. Maksudnya, kita menggunakan artikel the pada awal kata benda, ya, pada awal kata benda, singular and plural. Bisa dipakai satu yang menyebutkan kata benda satu atau menyebutkan kata benda yang banyak. Dan bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Tapi lebih spesifik. Nah, seperti apa contohnya? The earth, the word, the air, the weather, the moon, the president, the CEO, the sun. Maksudnya penggunaan the ini adalah untuk menyebutkan kata benda ya yang jumlahnya boleh satu atau banyak, bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, namun lebih spesifik. Oke, Ibu punya contohnya lagi. Oke, look at to your paper. Oke, look at. What is this? This is an eagle. Nah, kenapa pakai an? Karena awal dari kata benda, an eagle, awal dari kata benda adalah huruf vokal. Kenapa pakai an? Karena jumlah eagle-nya hanya satu. Jadi an eagle. Okay, difference for the other example. Berbeda dengan contoh yang kedua. 1, 2, 3. There are 3 eagles. Nah, an-nya kita buang atau kita tidak pakai lagi karena kata bendanya, binatangnya adalah kata benda ini ada 3. 3 eagles, tapi kita tambahkan s karena jumlahnya lebih dari 1. Karena ada 3 burung elang. Jadi an-nya tidak dipakai lagi, tapi kita ganti dengan akhiran s pada akhir kata benda. 3 eagles berarti 3 burung elang. Okay, next. The next example, I have to an eraser. An eraser, sebuah penghapus. Kenapa pakai an? Karena penghapusnya hanya satu dan erasernya diawali kata bendanya dengan huruf vokal yaitu huruf E. An eraser, jadi sebuah penghapus. Ya, berbeda dengan contoh selanjutnya yaitu a tie. A tie. Sebuah dasi. Sebuah dasi. Kenapa pakai Karena kata benda diawali dengan huruf konsonan. Nah, lalu gimana jika dasinya ada 2? Berarti sudah tidak pakai lagi. Langsung saja sebutkan jumlahnya. 2 ties. 2 ties berarti 2 dasi. Nah, ya, nya
kita hapus lalu gantikan dengan s karena jumlahnya banyak. Selanjutnya, the example for the, look at. Oke, the, penggunaan the kita bisa gunakan untuk kata benda yang singular or plural. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, jumlahnya bisa 1 atau lebih dari 1. Contoh, he is student. Dia laki-laki adalah murid. Nah, the student is Satria. Nah, maksudnya penggunaan the ini adalah untuk menyebutkan kata benda lebih spesifik. Nah, lebih spesifik itu maksudnya dia seorang murid. Murid itu bernama Satria. Nah, berarti lebih spesifik dengan kata bendanya. Yang selanjutnya, there are shoes. Itu di sana ada sepatu. The shoes are blue. Nah, the shoes, sepatu itu berwarna biru. Nah, kenapa kita pakainya the? Karena untuk menyebutkan secara lebih spesifik kata benda yang kita tunjukkan. Okay, until here, do you have understand for my explanation? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. I think enough. Thank you for your attention. And if you want any question, please ask to me. Okay, I think enough. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi